Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak bapak semuanya. Pada hari ini kita akan membahas atau mengkaji tentang menerapkan cara perawatan kopling. Oke, sebelumnya bapak ingin bertanya, minggu kemarin kita sudah sampai mana pembahasannya? Sampai transmisi, Pak. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan materi transmisi ya. Jadi kita pada hari ini masuk ke materi menerapkan cara perawatan kopling. Oke, baiklah sebelum kita masuk ke dalam materinya, Bapak akan menjelaskan dulu kompetensi inti dan kompetensi dasar yang akan kita penuhi dalam pembelajaran kali ini. Untuk yang kompetensi inti yang pertama, memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan terkait teknik kendaraan ringan. Yang kedua itu melaksanakan tugas sesuai prosedur dengan standar kompetensi kerja. Untuk kompetensi dasarnya, mengetahui komponen-komponen kopling dan menerapkan cara perawatan kopling. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan kepada siswa bapak semuanya bisa memenuhi kompetensi dasar, yaitu mengetahui komponen-komponen kopling dan menerapkan cara perawatan kopling. Nanti akan kita laksanakan prakteknya setelah kita melaksanakan kelas teori ini. Oke, masuk kita ke tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran ini kita menentukan cara perawatan kopling, melakukan penyetelan gerak bebas pedal kopling, melakukan perawatan berkala pada kopling. Jadi tujuan ini juga harus kita penuhi untuk pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita harus bisa menentukan cara perawatan kopling. Yang kedua, melakukan penyetelan gerak bebas kopling dan melakukan perawatan kopling. Oke, sebelumnya siswa-siswa bapak ada yang sudah pernah melakukan penyetelan gerak bebas kopling? Sudah, Pak. Sudah. Untuk langkah-langkahnya apa sudah masih ingat atau sudah lupa? Masih, Pak. Masih ingat. Jadi nanti di kelas praktek kamu bisa melaksanakan praktikumnya ya? Bisa, Pak. Oke, nanti akan Bapak uji apakah penyetelan gerak bebas kamu benar atau tidak. Ya, Pak. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bahasan utama yang ini kopling. Kopling atau clutch, di mana bagian ini terletak di antara mesin dan transmisi dan berfungsi untuk memutus dan menghubungkan tenaga dari mesin ke transmisi melalui kerja pedal selama perkaitan roda gigi. Jadi kopling ini bekerja ketika kita atau pengemudi menekan pedal atau melepaskan pedal. Jadi ketika pengemudi menekan pedal, jadi kopling ini berfungsi untuk memutus hubungan dari mesin ke transmisi. Nah, untuk sebaliknya ketika pedal dilepaskan, maka transmisi ini akan menghubungkan putaran mesin ke transmisi. Di mana komponen-komponen kopling bisa kita lihat di sini ada beberapa: clutch disc, clutch cover, diagram spring, release bearing dan release fork. Dan kita akan membahas masing-masing dari fungsi komponen-komponen ini. Oke, masuk kita ke fungsi komponen yang pertama, ada clutch cover atau tutup kopling. Di mana komponen ini terikat pada flywheel dan sebagai penutup kopling yang bersentuhan langsung dengan kampas kopling. Jadi fungsi dari clutch cover ini adalah untuk menutup kopling yang bersentuhan langsung dengan kampas kopling. Oke, selanjutnya ada clutch disc atau plug kopling. Nah, ini komponen yang bersentuhan langsung dengan flywheel nantinya yang berfungsi untuk memindahkan tenaga dari mesin ke transmisi dengan lembut tanpa terjadi slip. Nah, untuk proses kerja clutch disc ini agar bisa memindahkan tenaga dengan lembut tanpa terjadi slip, itu mengalami beberapa proses kerja. Bagaimana dia bisa bekerja dengan halus atau lembut. Nah, ini nanti dari pengemudi nantinya, mulai dari pengemudi menekan
pedal kopling hingga melepaskan pedal kopling. Selanjutnya diaphragm spring. Diaphragm spring berfungsi untuk menekan dan menarik pressure plate pada clutch cover. Nah, jadi diaphragm spring ini bisa kita lihat di sini diaphragm spring, ini dia diaphragm springnya. Ini menekan dan menarik pressure plate pada clutch cover. Nah, ini pressure plate bisa kita lihat. Jadi fungsinya menekan dan menarik pressure plate pada clutch cover. Fungsinya dia menekan dan menarik ini agar clutch disc yang bersentuhan langsung tadi itu memutuskan hubungan dan menghubungkan tenaga. Jadi agar dia bisa melepaskan dan bisa menghubungkan tenaga putaran dari mesin ke transmisi. Selanjutnya ada release bearing atau bantalan tekan yang berfungsi untuk menekan dan menarik diaphragm spring pada clutch cover. Jadi fungsi dari komponen kopling ini saling berkaitan. Dari release bearing menarik diaphragm spring menarik clutch disc, begitupun sebaliknya. Begitupun juga dengan release bearing ini, dia berfungsi untuk menekan dan menarik diaphragm spring pada clutch cover. Nah, untuk yang terakhir ini ada release fork atau tuas pembebas. Ini untuk berfungsi untuk menekan pegas diafragma. Jadi fungsinya nantinya release fork ini menekan release bearing melalui diaphragm spring. Jadi diaphragm spring ini ditekan nantinya oleh release fork untuk mendorong release bearing ke depan sehingga akan menarik clutch disc nantinya sehingga putaran mesin akan terlepas. Begitupun sebaliknya, apabila clutch disc ini, apabila release fork ini tidak ditekan, maka kebalikannya. Lanjut kita masuk ke mekanisme penggerak kopling. Jadi ditinjau dari sistem pengontrolnya, kopling ini terbagi atas dua sistem pengontrol. Ini yang umum digunakan ya, yaitu ada kopling mekanis dan kopling hidrolik. Sebelumnya sudah pernah mendengar perbedaan antara kopling hidrolik dan kopling mekanis ini? Oh, sudah Pak. Oke, apa itu perbedaan antara kopling mekanis dan kopling hidrolik? Oke, jadi Bapak jelaskan sedikit dulu apa perbedaan antara kopling mekanis dan kopling hidrolik ini. Jadi kopling mekanis dia itu menggunakan tali atau menggunakan kabel untuk menarik dan melepaskan kopling. Sedangkan untuk kopling hidrolik dia menggunakan fluida, dia menggunakan minyak untuk menekan dan melepaskan kopling. Mekanisme penggerak kopling tipe mekanis mentransmisikan atau mengirimkan gaya dari anak tangga melalui pedal kopling ke tuas. Pada tipe ini digunakan kabel baja untuk menyambungkan pedal kopling dengan tuas kopling. Cara kerjanya kurang lebih sama dengan kopling hidrolik, namun perbedaan di sini hanya saja kopling mekanis menggunakan kabel atau tali, sedangkan kopling hidrolik menggunakan fluida. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam kepada kopling mekanis ini. Jadi pada tipe ini tenaga penginjakan pada kabel pada pedal untuk membebaskan kopling diteruskan ke release fork melalui kabel pembebas atau release kabel. Jadi bisa kita lihat di sini untuk mekanismenya ini sangat sederhana sekali. Dari pedal kopling, selanjutnya ada release kabel di sini, release fork dan komponen-komponen kopling yang tadi kita bahas. Nanti kita akan juga bahas untuk kopling hidrolik.
Jadi pada tipe ini kelebihannya itu yang pertama itu adalah murah, yang kedua itu perawatannya mudah karena konstruksinya yang sederhana, dan juga ini konstruksinya sederhana. Jadi karena dia murah, perawatannya juga mudah, dan juga konstruksinya yang sederhana. Jadi kekurangan kopling mekanis ini, yang pertama itu kehilangan akibat gesekan relatif lebih besar dibandingkan dengan hidrolis. Jadi dibandingkan dengan tipe hidrolik, kehilangan akibat gesekannya relatif lebih besar. Apabila jarang digunakan dan sudah berumur, lama-lama sering macet dan juga seret. Kenapa tuh bisa macet dia karena tidak digunakan? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Oke, jadi kopling mekanis ini macet atau seret digunakan itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu karena jarang digunakan, dia akan menggunakan release kabel. Jadi bisa saja release kabel atau kabelnya itu mengalami korosi atau pengkaratan sehingga mengakibatkan macet ketika kita menggunakannya. Selanjutnya cara kerja dari kopling mekanis. Pengoperasian unit kopling sistem mekanik menggunakan kabel baja yang menghubungkan pedal kopling dengan tuas pembebas kopling. Saat pedal kopling diinjak, maka akan menarik kabel kopling yang diteruskan dengan menggerakkan tuas pembebas ke arah menekan gas kopling, sehingga plat kopling bebas tak terjepit oleh plat tekan. Saat pedal dilepas, maka pedal kopling akan dikembalikan pada posisi semula oleh pegas pengendali pedal, sementara tuas kopling akan kembali pada posisi semula. Jadi cara kerjanya sangat simpel sekali. Oke. Ini bisa kita lihat gambarnya di sini. Ada clutch pedal. Ini ada release cable. Di sini ada release port. Ketika clutch pedal ini ditekan, maka release cable ini akan menarik tuas release port ini sehingga mengakibatkan release port menekan kopling. Yang mana ketika kopling ini ditekan, maka putaran dari mesin ke transmisi akan diputus atau dihilangkan sementara oleh kopling ini. Ketika kopling ini dilepaskan, maka release port ini dia akan kembali ke posisi semula, di mana dia tidak menekan kopling, sehingga kopling akan kembali terdorong sehingga menempel ke flywheel, yang mana putaran dari mesin ke transmisi dapat diteruskan. Oke, selanjutnya ini kita akan masuk ke kopling hidrolik. Pada tipe ini, gerakan pedal kopling dirubah menjadi tekanan hidrolis oleh master silinder yang kemudian diteruskan ke release port melalui release silinder. Jadi pada tipe ini dia mempunyai komponen tambahan, yaitu master silinder dan juga release silinder. Kelebihannya di sini kehilangan tenaga akibat gesekan lebih kecil sehingga pendekan pedal kopling lebih ringan. Pemindahan tenaga pada pedal kopling lebih cepat sehingga bekerja kopling lebih baik. Kekurangannya di sini konstruksinya lebih rumit. Kerja kopling akan terganggu atau tidak akan terjadi apabila kebocoran terdapat pada sistem kopling. Jadi pada kopling hidrolik ini rawan sekali atau rentan sekali terjadi kebocoran, yang mana nanti apabila terdapat kebocoran maka kopling tidak dapat digunakan. Sama halnya dengan tipe mekanis, apabila release kabelnya mengalami gangguan atau mengalami kerusakan, maka kopling tidak dapat digunakan. Untuk cara kerjanya, di sini seharusnya cara kerja kopling hidrolik. Jadi pada cara kerjanya, pada saat pedal diinjak menyebabkan push rod bergerak terhadap piston untuk menutup return port. Jadi ketika pedal ini diinjak,
push rod bergerak terhadap piston untuk menutup return port. Minyak terisap dari reservoir menuju ke release silinder. Jadi minyak di sini akan ditekan sehingga dia akan mendorong release silinder, dan push rod pada silinder mendorong release port sehingga sistem kopling bekerja. Saat pedal dilepaskan, menyebabkan pegas balik mendorong piston kembali ke posisi semula. Return port terbuka dan minyak kembali ke reservoir. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara pemeriksaan pada sistem kopling. Jadi pada sistem kopling ada beberapa komponen yang harus kita periksa agar kerja kopling tetap optimal, tetap lancar. Yang pertama yang harus kita periksa itu ada clamp disk atau kampas kopling. Clamp disk ini adalah bagian yang sangat penting pada sistem kopling, yang mana dia bersentuhan langsung dengan flywheel. Jadi untuk clamp disk ini rawan terjadinya kehausan. Maka untuk itu dianjurkan kepada kita pemilik kendaraan untuk terus memeriksa bagian-bagian kopling yang semestinya harus kita periksa. Dan ini adalah salah satunya, clamp disk. Jadi untuk mengukur tebal plat koplingnya, kita menggunakan jangka sorong, mengukur kedalaman kepala kelingan dengan permukaan plat kopling. Jadi spesifikasinya adalah 0,3 mm. Jika ketebalan platnya kurang dari 0,3 mm, maka kita dianjurkan untuk mengganti plat kopling atau kampas kopling. Yang kedua, itu ada pemeriksaan release bearing atau coupling assembly. Pemeriksaan pada release bearing, apakah release bearing bisa bergerak dengan lembut tanpa terasa terhambat atau bunyi yang tidak normal dengan memutar bagian depan yang bergeser dari release bearing coupling, permukaan kontak dengan plat cover. Jadi komponen release bearing ini juga komponen yang sangat penting pada sistem kopling, yang mana kalau release bearing ini tidak lancar berputarnya, maka akan menyebabkan bunyi-bunyian yang kasar pada sistem kopling. Maka untuk itu kita harus selalu memeriksa kopling assembly atau release bearing. Selanjutnya menentukan cara dan waktu perawatan kopling. Nah, ini kita akan masuk kapan kita harus menentukan cara dan waktu perawatan kopling. Jadi tidak selalu kita melakukan pemeriksaan itu sekali berapa, contohnya sekali seminggu, sekali sebulan, enggak. Kita di sini juga punya aturannya, kapan kita harus melaksanakan perawatan dan kapan kita harus melaksanakan pergantian. Jadi agar performanya tetap maksimal, dibutuhkan perawatan yang baik. Dengan perawatan kopling yang baik, umur kopling juga akan semakin panjang sehingga lebih awet dan tahan lama. Untuk merawat kopling pada kendaraan sebenarnya tidak sulit. Kita hanya perlu melakukan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama itu menghindari penggunaan setengah kopling saat mengemudi. Nah, jadi penggunaan setengah kopling ini sering terjadi pada orang awam yang baru bisa membawa mobil atau membawa kendaraan yang menggunakan kopling. Jadi pada kondisi ini pengendara melaksanakan atau menggunakan kopling, setengah kopling ini dalam keadaan sadar dan tidak sadar. Jadi pas dia sudah menekan kopling dan memasukkan gigi transmisi, dia tidak sengaja atau tidak sadar tetap terus menaruh kakinya pada pedal kopling, yang mana mungkin karena masih grogi atau takut, pengemudi tersebut tetap menaruh kakinya di sana, dan ini menyebabkan kerusakan yang terjadi pada plat kopling, yang mana plat kopling ini antara menekan dan antara melepas plat kopling. Jadi dia bekerja tidak maksimal.
dia antara ditekan dan antara juga dilepas. Yang kedua itu jangan paksa mobil untuk menerjang banjir. Nah, ini sangat juga penting karena bisa menyebabkan karatan pada release bearing atau coupling assembly dan juga pada komponen-komponen yang lainnya. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan volume minyak rem secara berkala. Nah, ini untuk coupling hidrolik. Lakukan pemeriksaan volume minyak rem secara berkala. Ini kita bisa melihat apakah terjadi kebocoran atau tidak pada sistem rem kita. Selanjutnya, lakukan penyetelan pada celah kopling. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, lakukan penyetelan pada celah kopling dilakukan agar sistem kopling kita bekerja dengan optimal. Yang kelima, jangan membiarkan mobil tidak terpakai dalam waktu lama. Nah, ini juga menjadi cara yang paling tepat untuk merawat kopling, yaitu jangan membiarkan mobil tidak terpakai dalam waktu lama. Kenapa kita tidak boleh membiarkan mobil tidak terpakai dalam waktu lama? Ya, tadi saya jelaskan karena bisa saja komponen-komponen pada kopling mengalami kemacetan atau keseratan karena karat atau korosi. Oke, selanjutnya melakukan penyetelan gerak bebas pada pedal kopling. Nah, tadi kamu bisa ya katanya melakukan penyetelan gerak bebas pedal kopling. Jadi untuk pedal kopling tipe hidrolik dan tipe mekanik itu cara penyetelannya sama ya. Yang pertama itu kita cari mur pengunci di bagian belakang pedal kopling. Jadi kita gunakan kunci pas 8 atau 10 itu biasanya untuk mengendurkan mur penguncinya. Jadi setelah dikendurkan, gunakan tang untuk memutar batang pendorong hidrolik searah jarum jam untuk memperpendek jarak gerak bebas pedal kopling, dan putar ke berlawanan jarum jam untuk memperpanjang gerak bebas pedal kopling. Selanjutnya, coba atur jarak bebas kopling sesuai ukuran yang telah ditentukan. Kencangkan mur penyetel dengan menahan batang hidrolik agar terkunci sempurna dan tidak kendur. Oke, untuk pada tipe mekanik ini caranya juga sama ya, nggak ada perbedaan. Karena di sini penyetelan gerak bebas pedal kopling ini dilakukan pada pedalnya, bukan pada sistem koplingnya, hanya saja pada pedal. Oke. Ada pertanyaan terkait materi yang telah Bapak sampaikan? Cukup, Pak. Cukup. Apakah sudah mengerti? Sudah, Pak. Oh, nanti pas praktek bisa ya melaksanakan prakteknya? Allah, Pak. Insyaallah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri saja pertemuan kita kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.